Assalamualaikum, salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang penggunaan diksi dan kalimat efektif. Kelompok 3 ini terdiri dari 6 orang anggota kelompok. Nah, kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu diksi. Jadi, diksi itu apa sih? Menurut KKBI, diksi adalah pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu, seperti apa yang diharapkan. Menurut berbagai ahli, diksi itu disimpulkan sebagai pemilihan dan pemakaian kata oleh pengarang dengan mempertimbangkan aspek makna kata, yaitu makna denotatif dan makna konotatif. Sebab, sebuah kata dapat menimbulkan berbagai pengertian. Nah, fungsi dari diksi itu apa sih? Jadi, fungsi diksi yang pertama yaitu melambangkan ide yang diungkapkan secara verbal. Kemudian yang kedua, membentuk wujud ungkapan gagasan yang tepat sehingga menyenangkan penyimak atau pembaca. Yang ketiga yaitu mewujudkan komunikasi yang berterima. Yang keempat, menciptakan atmosfer yang kondusif. Yang kelima, menghindari dan mencegah perbedaan persepsi atau interpretasi. Yang keenam yaitu mencegah salah pemahaman. Lalu kemudian yang ketujuh, mengefektifkan pencapaian target komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis diksi. Secara umum, diksi dibedakan menjadi dua, yaitu menurut makna dan menurut leksial. Adapun jenis diksi menurut maknanya ada dua, yaitu yang pertama adalah denotasi. Denotasi adalah makna yang sebenarnya atau makna yang sesuai dengan pengertian yang dikandung oleh sebuah kata. Kata makan artinya memasukkan makanan atau memasukkan sesuatu ke dalam mulut yang dikunyah dan ditelan. Arti kata makan tersebut ialah makna denotatif. Makna denotatif juga disebut makna umum. Adapun contoh lain dari makna denotasi adalah para pengusaha meraup untung yang besar pada tahun ini. Kata meraup ini memiliki makna sesungguhnya yaitu mendapatkan atau memperoleh. Yang kedua adalah makna konotasi. Konotasi adalah suatu jenis makna yang mengandung arti tambahan, imajinasi atau nilai rasa tertentu. Merupakan kata atau kalimat yang mengandung makna yang tidak sebenarnya. Dapat dikatakan kalimat konotasi ini sebagai kalimat yang memiliki frasa dan tidak langsung mengacu pada kalimat yang sesungguhnya. Seperti halnya kata yang tersembunyi. Contoh makna konotasi adalah semua pekerja di pabrik itu bekerja dengan setengah hati. Mereka sering melakukan kesalahan. Frasa setengah hati ini bukan berarti mereka bekerja dengan separuh organ hati, tetapi memiliki makna melakukan sesuatu dengan tidak sungguh-sungguh. Sedangkan diksi menurut leksial terbagi menjadi 7, yaitu yang pertama adalah sinonim. Sinonim adalah kata yang mempunyai arti makna yang sama dengan kata lain. Contoh dari sinonim adalah lezat dengan enak, bahagia dengan senang, matahari dengan mentari, pintar dengan pandai, cantik dengan elok, sedih dengan murung. Yang kedua adalah antonim. Adalah kata yang memiliki arti yang berlawanan dengan kata lain. Contoh dari antonim adalah naik dengan turun, banyak dengan sedikit, besar dengan kecil, tinggi dengan pendek, gelap dengan terang, cepat dengan lambat, dan mahal dengan murah. Yang ketiga adalah homonim. Homonim adalah kata yang maknanya berbeda tapi memiliki lafal atau ejaan yang sama. Contohnya adalah 1. Semua karyawan mendapatkan gaji setiap bulan. Yang kedua, bulan purnama saat ini terlihat bulat dan penuh di malam hari. Dapat dilihat pada kata bulan pada kalimat yang pertama dan yang kedua, kata tersebut memiliki lafal dan ejaan yang sama, akan tetapi memiliki arti yang berbeda. Jika pada kalimat yang pertama menunjukkan tanggal, sedangkan kalimat kedua menunjukkan sebuah benda yang ada di langit ketika malam, yaitu bulan. Yang keempat adalah homofon. Adalah kata yang memiliki makna dan ejaan yang berbeda, tetapi lafalnya sama. Contohnya adalah yang pertama, Tony menabung uang di bank secara rutin. Yang kedua, Bank Bagus merupakan saudaranya Tony. Dapat dilihat dari kedua kalimat tersebut bahwa kata dari bank dan bank memiliki lafal yang sama tetapi ejaan yang berbeda dan maknanya juga berbeda. Dengan ejaan BANK memiliki arti tempat di mana orang menyimpan uang. Sedangkan pada kalimat yang kedua dengan ejaan BANG memiliki arti saudara atau panggilan ke kakak laki-laki yang lebih tua. Yang kelima adalah homograf. Homograf adalah kata yang memiliki makna dan lafal yang berbeda tetapi ejaannya sama. Contohnya adalah yang pertama, Anam sedang makan tahu goreng di warung. Dan yang kedua, Evan tidak tahu bahwa hari ini adalah hari Minggu. Dapat dilihat dari kedua kalimat tersebut terdapat kata tahu yang memiliki ejaan yang sama.
kalimat yang pertama merupakan untuk makanan, sedangkan untuk kalimat yang kedua adalah buah verba. Contoh lainnya adalah Ahmad memiliki mental yang sangat kuat menghadapi permasalahan hidup. Dan yang kedua, handphone Ahmad terjatuh dan langsung mental ke sungai. Dapat dilihat dari kedua kalimat tersebut terdapat kata mental. Kalimat yang pertama menunjukkan watak, sedangkan untuk kalimat yang kedua menunjukkan memantul ke lantai. Yang keenam ada polisemi. Polisemi adalah kata yang mempunyai banyak pengertian. Contohnya, yang pertama, jika Andi menabung di bank, maka Andi akan mendapatkan bunga dari bank. Yang kedua, Fatimah adalah bunga desa yang paling cantik. Dan yang ketiga adalah bunga sakura merupakan bunga yang indah dan elok. Dapat dilihat dari kalimat yang pertama, kata bunga merupakan keuntungan Andi jika menabung di bank. Sedangkan kata bunga pada kalimat yang kedua merupakan perempuan yang paling cantik. Dan kata bunga pada kalimat ketiga merupakan bunga yang berasal dari tanaman. Jadi, kata bunga di sini memiliki banyak sekali pengertian. Yang terakhir adalah hipernim dan hiponim. Hipernim adalah kata yang mewakili banyak kata yang lain. Jadi, suatu kata hipernim dapat menjadi kata yang umum dari penyebutan kata-kata yang lain. Sedangkan kata yang terwakili artinya oleh suatu kata hipernim disebut hiponim. Contoh kalimat yang mengandung kata hipernim dan hiponim antara lain, di kebun binatang Surabaya terdapat banyak sekali binatang liar. Misalnya singa, gajah, buaya, kuda, rusa, monyet, dan lain-lain. Kata hipernim adalah kata binatang liar, sedangkan kata hiponim adalah kata yang merujuk pada suatu spesies, misalnya singa, gajah, buaya, kuda, rusa, monyet, dan lain-lainnya. Contoh yang kedua, jika kita mengunjungi akuarium raksasa, maka banyak sekali jenis ikan yang dapat kita lihat seperti ikan hiu, lumba-lumba, dan lain-lain. Kata hipernim di sini adalah jenis ikan, sedangkan kata hipernim yang menuju pada suatu spesies atau kata khusus yaitu ikan hiu, pari, lumba-lumba, dan lain-lain. Berikutnya ada pendayagunaan diksi. Untuk mendayagunakan diksi secara tepat, perlu juga memperhatikan ketepatan dan kesesuaiannya. Tepat artinya diksi yang akan digunakan tidak akan menimbulkan salah makna antara pembicara dan pendengar, atau antara penulis dan pembaca. Sedangkan sesuai artinya kecocokan atau kesesuaian diksi dengan suasana yang sedang berlangsung. Ketepatan diksi. Yang pertama, menggunakan kata baku dengan cermat dan tidak mencampur adukan dengan kata tidak baku yang digunakan dalam pergaulan sehari-hari. Kedua, menggunakan kata yang berhubungan dengan nilai sosial dengan cermat untuk menimbangkan nilai kesopanan kata. Yang ketiga, menggunakan kata berpasangan, idiomatik, dan berlawanan makna dengan cermat. Selanjutnya, menggunakan kata dengan nuansa tertentu. Selanjutnya, menggunakan kata ilmiah untuk penulisan karangan ilmiah dan komunikasi non-ilmiah, surat menyurat, diskusi umum. Yang terakhir, menghindari penggunaan ragam lisan atau pergaulan dalam bahasa tulis. Kesesuaian kata. Selain ketepatan pilihan kata, penggunaan bahasa harus pula memperhatikan kesesuaian kata agar tidak merusak makna. Adapun syarat-syarat kesesuaian kata menurut Goris Geraf. Nomor 1. Menggunakan ragam baku dengan cermat dan tidak mencampur adukan penggunaannya dengan kata tidak baku yang hanya dipergunakan dalam pergaulan. Contoh kata baku, hakikat, dan kata tidak bakunya hakikat. Nomor 2. Menggunakan kata yang berhubungan dengan nilai sosial dengan cermat. Contohnya adalah penggunaan kata kencing yang kurang sopan dapat diganti dengan buang air kecil atau ke belakang yang lebih sopan. Contoh kedua, penggunaan kata pelacur yang kasar dapat diganti dengan tunasusila yang lebih halus. Ketiga, menggunakan kata berpasangan atau idiomatik dan berlawanan makna dengan cermat. Misalnya, sesuai bagi. Itu adalah contoh yang salah. Yang benar adalah sesuai dengan. 4. Menggunakan kata dengan nuansa tertentu. Contohnya, berjalan lambat, mengesot dan merangkak, merah darah, merah hati. 5. Menggunakan kata ilmiah untuk penulisan karya ilmiah dan komunikasi non-ilmiah. Menggunakan kata populer. Contoh, argumentasi adalah kata ilmiah. Pembuktian adalah kata populer. Contoh kedua, psikologi adalah kata ilmiah. Ilmu jiwa adalah kata populer. 6.
menghindarkan penggunaan ragam tulisan atau pergaulan dalam bahasa tulis. Contoh bahasa lisan adalah tulis, baca, kerja. Dan contoh bahasa tulis adalah menuliskan, membaca, membacakan, bekerja, mengerjakan. Selanjutnya, pengertian kalimat efektif. Menurut Badudu 1989, kalimat dapat efektif apabila mencapai sasaran dengan baik sebagai alat komunikasi. Kemudian menurut Putra Yasa 2007, memiliki pemikiran bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang mampu menyampaikan informasi secara sempurna karena memenuhi syarat-syarat pembentukan kalimat efektif tersebut. Kemudian, syarat-syarat kalimat efektif. Yang pertama, yaitu sesuai PUB. Sebuah kalimat efektif harus menggunakan ejaan maupun tanda baca yang tepat. Kata baku pun menjadi perhatian agar kata yang kamu tulis tepat ejaannya. Yang kedua, sistematis. Sebuah kalimat paling sederhana adalah yang memiliki susunan subjek dan predikat, kemudian ditambahkan dengan objek, pelengkap, hingga keterangan. Sebisa mungkin guna mengefektifkan kalimat. Buatlah kalimat yang urutannya tidak memusingkan. Jika memang tidak ada penegasan, subjek, dan predikat, diharapkan selalu berada di awal kalimat. Yang ketiga, tidak boros dan bertele-tele. Jangan sampai kalimat yang dibuat banyak menghambur-hamburkan kata dan terkesan bertele-tele. Pastikan susunan kalimat yang kalian rumuskan pasti dan ringkas agar orang yang membacanya mudah menangkap gagasan yang kalian tuangkan. Yang terakhir, tidak ambigu. Tidak ambigu di sini yaitu kalimat yang kalian buat tidak mengandung arti ganda. Jadi kalimat efektif menjadi sangat penting untuk menghindari pembaca dari multitafsir dengan susunan kata yang ringkas, sistematis, dan sesuai kaidah kebahasaan. Pembaca tidak akan kesulitan mengartikan ide dari kalimat sehingga tidak ada kesan ambigu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri kalimat efektif. Untuk membuat kalimat efektif tidaklah sulit, asalkan kita sudah memahami bagaimana ciri-ciri suatu kalimat yang dapat dikatakan efektif itu seperti apa. Lalu berikut ini adalah 5 ciri-ciri suatu kalimat dapat dikatakan menjadi kalimat efektif. Yang pertama, yaitu ada keutuhan atau kesatuan gagasan. Di sini, keutuhan atau kesatuan gagasan berarti sebuah kalimat harus memiliki struktur gramatikal yang utuh, yaitu harus ada subjek, predikat, dan objek. Kalau perlu ada keterangannya. Kalau objek sendiri itu harus jelas dan saling mendukung dalam membentuk kesatuan gagasan. Lalu yang kedua, ada kesepadanan struktur. Dalam hal ini, hal pertama yang harus diperhatikan adalah kelengkapan struktur dan penggunaannya. Inilah yang dimaksud dengan kesepadanan struktur, yaitu ada beberapa hal yang menyangkut ciri-ciri dalam kesepadanan struktur ini. Pastikan kalimat yang dibuat itu mengandung unsur klausa, minimal yang lengkap, yakni subjek dan predikat. Maksudnya yaitu jangan menaruh kata depan atau proposisi di depan subjek karena akan mengaburkan pelaku di dalam kalimat tersebut. Contohnya itu sendiri, yang pertama ada contoh tidak efektif. Bagi semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Lalu yang kedua, yang efektifnya yaitu semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Nah, dari contoh kalimat efektif dan tidak efektif ini bisa dilihat perbedaannya, mana yang efektif dan mana yang tidak efektif. Lalu, hati-hati juga pada penggunaan konjungsi yang di depan predikat karena membuatnya menjadi perluasan dari subjek.
Contoh yang tidak efektif, dia yang pergi meninggalkan saya. Lalu perbaikan kalimat efektifnya itu dia pergi meninggalkan saya. Tidak hanya itu, tidak bersubjek ganda. Bukan berarti subjek tidak boleh lebih dari satu, namun lebih mengarahkan untuk menggabungkan subjek yang sama. Contohnya itu seperti adik demam sehingga tidak dapat masuk sekolah. Itu merupakan contoh kalimat tidak efektif. Nah, lalu bagaimana kalimat efektifnya? Kalimat efektifnya yaitu adik demam sehingga tidak dapat masuk sekolah. Untuk selanjutnya, yang ketiga yaitu ciri-cirinya kehematan kata. Nah, karena salah satu syarat kalimat efektif adalah ringkas dan tidak bertele-tele atau singkat, jadi kalian tidak boleh menyusun kata-kata yang bermakna sama di dalam sebuah kalimat. Dan kalimat efektif itu disyarankan untuk kita harus membuat kalimat itu cermat, tidak boros, dan perlu kehati-hatian. Jadi yang harus diperhatikan itu menghindari bentuk-bentuk yang jamak dan bersinonim dalam kehematan kata. Kami memberi contoh kata jamak. Itu yang pertama, ada para siswa-siswi yang sedang mengerjakan soal ujian masuk perguruan tinggi. Itu tidak efektif. Yang efektifnya yaitu menjadi siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian masuk perguruan tinggi. Nah, itu efektifnya. Kenapa? Karena kata para pada kalimat pertama ya teman-teman, itu merujuk pada jumlah jamak. Nah, kita kan ini konteksnya jamak. Nah, jadi yang kata pertama itu ada kata-kata para. Nah, itu sudah jamak, apalagi ditambah siswa-siswi. Nah, itu kan sama-sama memiliki arti yang sama dan jamak. Jadi kita harus menghilangkan salah satu. Seperti itu. Lalu ketidakefektifan itu terjadi tidak karena kata jamak atau tidaknya. Lalu yang contoh kedua itu ada kata sinonim. Ada suatu kalimat berbunyi ia masuk ke dalam kantor. Itu sangat tidak efektif. Lalu efektifnya seperti apa? Efektifnya yaitu ia masuk ke kantor. Nah, ketidakefektifan terjadi karena kata masuk dan frasa ke dalam itu menunjukkan arti yang sama. Berarti kan mereka bersinonim. Jadi kita harus menghilangkan salah satunya. Lalu selanjutnya itu yang keempat ada kesejajaran bentuk. Nah, dalam kesejajaran bentuk ini ciri-ciri yang satu ini menyangkut soal imbuhan dalam kata-kata yang ada dalam kalimat. Sesuai kedudukannya pada kalimat itu. Pada intinya, kalimat efektif haruslah berimbuhan paralel dan konsisten. Jika pada sebuah fungsi digunakan imbuhan me, selanjutnya imbuhan yang sama itu juga harus digunakan pada fungsi yang sama. Misal, contohnya, hal yang mesti diperhatikan soal sampah adalah cara membuang, memilah, dan pengolahannya. Nah, kalimat ini dikatakan kalimat tidak efektif. Kalimat efektifnya menjadi hal yang mesti diperhatikan soal sampah adalah cara membuang, memilah, dan mengolahnya. Kenapa kok yang kalimat selanjutnya dikatakan kalimat efektif? Karena kita harus menggarisbawahi bahwa fungsi yang menggunakan imbuhan me itu harus menggunakan imbuhan yang sama pada fungsi yang sama juga. Nah, tadi kan ada yang kalimat pertama itu membuang, memilah, dan pengolahannya. Nah, lalu yang efektif itu membuang, memilah, dan mengolahnya. Karena kita harus sama-sama menggunakan imbuhan yang sama. Kan ini pada fungsi yang sama juga. Jadi seperti itu. Nah, yang
selanjutnya yang kelima itu ada pemusatan perhatian atau penekanan. Pemusatan perhatian atau penekanan adalah adanya upaya penulis untuk menonjolkan salah satu bagian dalam kalimat sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, menggunakan kalimat aktif untuk menonjolkan unsur pelaku. Lalu sebaliknya, kalimat pasif digunakan untuk menonjolkan unsur hasil tindakan atau objek, atau menggunakan kalimat inversi untuk menonjolkan unsur tindakan. Lalu, ciri-ciri yang keenam, sekaligus ciri-ciri yang terakhir dalam kalimat efektif, yaitu memiliki variasi. Variasi digunakan untuk menghindari kebosanan pembaca. Dari kebosanan karena membaca kalimat yang pola dan bentuknya sama. Variasi kalimat dapat terjadi dalam beberapa hal. Yang pertama, cara memulai kalimat. Nah, di sini bagaimana sih kita cara memulai kalimatnya agar pembaca tidak merasa bosan? Lalu bagaimana cara kita menaruh variasi dalam kalimat tersebut? Lalu yang kedua, ada panjang pendeknya kalimat. Ini sangat berpengaruh terhadap kebosanan pembaca. Rata-rata pembaca itu bosan karena pemilihan atau variasi dalam kalimat tersebut yang menyangkut panjang pendeknya kalimat itu bukan jarang ya, tapi belum banyak diperhatikan. Kalau kepanjangan nanti kan bisa menjadi pembaca itu bosan. Kalau kependekan juga pembaca juga menjadi gimana kan gitu. Lalu yang ketiga itu ada jenis kalimat dapat digunakan secara bervariasi. Yang keempat, penggunaan kalimat aktif dan pasif. Seperti contoh yang ada seperti pembahasan yang di atas tadi ya teman-teman. Lalu yang kelima, itu penggunaan kalimat langsung dan tidak langsung itu seperti apa dalam kalian ingin membuat kalimat. Cukup sekian presentasi dari saya mengenai ciri-ciri kalimat efektif. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kita telah sampai ke kesimpulan. Kesimpulan pertama dari kelompok kami adalah diksi itu adalah pilihan kata dan kejelasan lafal untuk memperoleh efek tertentu dalam menulis atau berbicara. Untuk mendigunakan diksi secara tepat, perlu memperhatikan ketepatan dan kesesuaian. Ketepatan diksi akan menyangkut pula masalah makna kata. Nah, ketepatan makna kata menuntut pula kesadaran penulis untuk mengetahui bagaimana hubungan antara bentuk bahasa atau kata dengan referensinya. Nah, persoalan kedua dalam pendayagunaan kata adalah kecocokan atau kesesuaian. Perbedaan antara ketepatan dan kecocokan pertama-tama mencakup soal kata mana yang akan digunakan dalam kesempatan tertentu. Nah, kesimpulan kedua yaitu kalimat dikatakan efektif bila kalimat tersebut dapat menimbulkan gagasan yang sama. Tepatnya, dalam pikiran pendengar atau pembicara seperti yang dipikirkan oleh pembaca atau penulis. Sebuah kalimat dikatakan efektif jika memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu memiliki keutuhan atau kesatuan gagasan. Yang kedua memiliki kesepadan struktur. Yang ketiga kehematan kata. Yang keempat kesejajaran bentuk atau paralelisme. Kemudian yang kelima pemusatan perhatian atau penekanan. Yang terakhir adalah memiliki kevariasian. Sekian presentasi dari kami kelompok 3. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.